Oke, halo semua, selamat malam. Malam. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Yuk, yang mau open mic boleh, atau bagi yang malu open mic bisa chat aja di kolom chat Google Meet-nya ya. Oke, dan semoga teman-teman semua sehat-sehat pada malam hari ini, karena sekarang tuh lagi musim sakit. Orang-orang tuh pada batuk, demam, pilek gitu ya. Nah, jadi pandai-pandai jaga kesehatan ya. Tuh. Oke. Gimana nih event-event di Melansia untuk Gen 9 pasti udah ini ya dapat event baru, event bulan Oktober. Udah ada yang ngerjain belum event bulan ini? Ada 3 event, 2 event wajib dan satu side event. Nah, karya teman-teman di event itu semuanya itu bagus-bagus banget dan semuanya punya art style yang bervariasi. Ada yang anime, ada yang semi realism, ada yang realism, ada yang manhwa dan pokoknya banyak banget. Nah, ngomong-ngomong tentang art style nih, siapa di sini yang suka bingung sama art style sendiri? Yuk, komen di chat Google Meet siapa yang masih nyari-nyari. Aduh, Kak, aku kesusahan nih sama art styleku. Art styleku nih suka nggak konsisten. Gimana ya cara mencari art style? Gimana ya cara menemukan art style yang aku banget gitu. Nah, oke. Bagi teman-teman yang masih kesusahan nyari art style, teman-teman nggak perlu khawatir lagi karena malam ini sensei kita yaitu Laila Sensei akan menjelaskan materi mengenai cara mencari art style. Dan bagi yang ada di Google Meet ini, saya mau informasikan kalau Google Meet ini saya rekam supaya teman-teman yang mungkin belum sempat gabung ke Google Meet bisa ngelihat rekamannya lagi. Nanti insya Allah rekamannya akan saya taruh di YouTube. Oke, kalau gitu langsung aja untuk Laila Sensei, saya persilakan. Oke, sebelumnya bagaimana apa suara saya bisa terdengar dengan jelas di sana? Halo, Halo. ya apa suara bisa didengar? Oke, udah kedengar. Oke, jelas. Oke, untuk sebentar saya mau share screen dulu. Ini saya sudah menyiapkan PowerPoint ya untuk bisa lebih jelas lagi menjelaskannya. Oke, apa sudah terlihat layarnya? Oke, sudah terlihat. Oke, baik. Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan, aku Laila ya dari Gen 9, ingin berbagi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan ya, yaitu materi mengenai how to find your art style ya, atau bagaimana cara menemukan art stylemu, style gambarmu ya, gaya menggambar kamu. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kedepannya ya. Sebelum kita membahas ya bagaimana cara untuk menemukan art style, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari art style ya, atau style itu. Sebelum kita tahu bagaimana cara untuk mencarinya, kita harus tahu dulu nih definisi sebenarnya dari art style itu apa sih. Nah, untuk pengertiannya, art style adalah gaya yang menjadi ciri khas dari hasil karya kita. Ya, hal ini bisa berupa dari line art, pemilihan warna, shading, atau cara kita dalam menggambar. Atau art style itu apa ya? Ciri khas gitu yang menandakan kalau ini tuh karya kita gitu. Uh, Art style ini bisa apa ya, bisa dilihat gitu ya dari mulai cara kita meng-line art itu, contohnya line art apa, art style kita ini line artnya itu tebal gitu, atau line art kita itu tipis terus ribet gitu contohnya ya gitu. Nah, art style juga bisa diartikan itu kebiasaan dalam menggambar tuh. Contohnya ya, art style uh,
bagaimana kita menggambar mata. Kan contohnya, nah, karena art style itu adalah kebiasaan dalam gambar, jadi kita setiap gambar tuh pasti gambar matanya seperti ini, gitu ya. Contohnya gambar matanya itu pasti sipit. Nah, itu sudah menjadi art style kita, gitu, sudah menjadi ciri khas dari karya kita itu sendiri. Yang mana itu bisa membedakan karya kita dengan yang lain, gitu ya. Sudah pasti art style kita dengan orang lain itu pasti ada bedanya. Nah, apa sih keuntungan kalau kita mempunyai style atau art style itu? Emang kita harus banget mencari ya apa art style itu. Gitu, emang keuntungannya apa? Nah, keuntungan mempunyai art style itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, itu sebagai tanda pengenal. Dan yang kedua, itu sebagai watermark alami. Sebenarnya ini tidak jauh beda ya dari antara kedua ini. Yang pertama sebagai tanda pengenal. Karena art style itu adalah ciri khas, yang ada kalau ciri khas berarti ada kayak sesuatu yang membedakan karya kita dengan yang lain. Itu makanya bisa menjadi ciri khas. Salah satu contohnya art style dari anime Naruto misalnya. Itu kan pasti punya art style-nya seperti yang line artnya yang lumayan tipis gitu kan, terus style mewarnainya tidak begitu ribet, simple gitu kan, terus mulai dari anatomi badan dan lain-lain. Anime Naruto gitu, diri salah satu scan anime Naruto gitu, jadi kita bisa mengenalinya gitu, dan juga bisa sebagai watermark alami. Jadi misalnya kita kalau kita punya art style nih ya, terus misalnya ada seseorang nih yang memakai gambar kita atau karya kita tanpa izin gitu. Nah, ada nih orang yang karena kita ini art style punya ciri khas, orang yang melihatnya pun yang pernah lihat karya kita itu pasti langsung kenal gitu. Oh, ini kan gambarnya si ini, itu kok malah dia yang pakai. Itu. Jadi bisa juga sebagai watermark alami. Jadi walaupun kita tidak menambahkan WM gitu ya, watermark di sisi gambar gitu ya, di salah satu sisi gambar itu bisa menjadi art style itu bisa menjadi watermark juga yang alami ya, walaupun tanpa ada tulisan ini gambar siapa atau apa, kalau kita punya ciri khas itu pasti tahu itu. Nah, tadi kita sudah tahu apa pengertian dari art style dan keuntungan kalau kita mempunyai art style. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mencarinya. Nah, cara untuk mencari art style itu pertama dibagi menjadi dua bagian, gitu ya. Ada bagian yang pertama itu adalah bagian pengamatan. Sebelum kita kita ini ingin mencari art style, ya maksudnya kalau kita ingin mencari bagaimana art style yang kita mau, kita harus melakukan pengamatan dulu. Langkah pertama itu cari panutanmu, ya, atau cari seseorang yang bisa kamu jadikan contoh dalam gambar. Dan ini tidak wajib ya, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua itu adalah amati apa yang disukai itu. Nah, pertama kan mencari panutan. Kenapa kita harus mencari panutan? Karena kalau
kita dengan kita punya pencontoh, orang yang dijadikan contoh, maka akan lebih mudah kita memahami dan mencontoh style yang kita inginkan. Itu jadi apalagi sekarang kan sudah banyak gitu ya para artis-artis yang sudah mungkin yang lebih jago gitu kan, ada tersebar banyak tuh di Instagram, Twitter, bahkan mungkin di YouTube gitu kan. Nah, mungkin di salah satu postingan mereka pernah membagikan tutorial cara mereka gambar gitu kan. Nah, kalau kita itu punya contoh yang seperti itu kan kita jadi lebih mudah gitu. Oh, ini dia pernah memberikan kita tutorial gitu bagaimana cara menggambar seperti dia. Kita pun akan lebih mudah mencontohnya dengan style yang kita inginkan. Nah, ini contohnya nih. Panutan aku ya, aku pun juga punya ya, punya seseorang yang ingin aku contoh art style-nya. Itu yang pertama ada Haruo Wahyu. Dia ini semua ini ya ada di Twitter. Itu aku menemukannya di Twitter. Dan yang kedua itu ada Yukorin, dan yang ketiga ada Azusakina. Kalau gak salah Azusakina itu dia itu mangaka ya. Kalau nggak salah mangaka. Cuman aku belum pernah sih bacanya. Nah, kalau diperhatikan gini ya, ini tuh dari ketiga panutan aku ini, ya aku ada salah satu sifat gitu yang aku suka dari mereka gitu, dan aku jadiin panutan karena aku suka banget, aku pengen art style aku seperti mereka gitu. Nah, jadi dengan kita melihat karya-karya mereka gitu yang mereka posting, kita jadi lebih gampang mencontohnya. Seperti contohnya mau gambar orang lagi madep samping gitu kan. Oh, kalau panutan aku gambar orang madep sampingnya seperti ini. Kita pun jadi lebih mudah mencontohnya. Nah, jika kalian belum punya atau tidak punya panutan atau seseorang ya untuk dicontoh, kalian bisa mengamati apa yang kalian suka, hal-hal yang kalian suka, dan menggabungkan semua itu. Nah, misalnya kalian mau mencari art style, terus kalian masa harus cari panutan dulu kan, harus scroll Twitter dulu, Instagram dulu lama gitu, males ya udah, kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu amati apa yang disuka. Kita coba mikir sebentar ya, apa sih yang aku sukain gitu, aku suka menggambarnya kayak gimana. Coba contohnya aku sukanya gambar itu yang gak pakai lama gitu, gak ribet, gambarnya yang sebentar jadi. Terus aku pengen gambarnya itu simple, gak ribet. Terus aku pengen gambarnya itu pakai warnanya tuh warna-warna yang cerah gitu. Terus juga aku pengen aku sukanya line artnya yang misalnya yang nggak tipis gitu ya, maksudnya yang tebel gitu. Nah, kita gabungin semua itu. Nah, hasilnya kita punya hasil karyanya itu pasti bakal dia mempunyai line art yang tebal, terus warna-warna yang cerah gitu kan, terus gambarnya simple, gak ribet, dan waktu pengerjaannya pun lebih singkat. Nah, ada juga nih cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu penggabungan dari kedua ini ya. Mencari panutan dan amati apa yang disuka. Nah, contohnya ada nih dari perpaduan style aku gitu ya. Jadi aku tuh punya panutan, punya seseorang untuk dicontoh. Nah, tapi aku juga nggak langsung ngikutin art style yang mau kayak gitu, enggak. Tapi aku
menggabungkan dari apa yang aku suka. Nah, ini ya, dari apa yang aku suka, dari panutan aku gabungin itu. Nah, contohnya tadi di di artis Aziz Sakina, aku suka dengan anatominya. Itu aku suka banget nih sama anatominya, makanya aku mengikutin dari anatominya dia. Terus aku suka line art yang tipis, terus yang detail dan ribet kayak yang punya Yukorin, makanya aku ikutin yang punya dia. Terus aku juga suka coloring yang kayak punya Haruo Wayu. Nah, terus aku ikutin dia dan aku gabungin semua sifat-sifat tadi menjadi styleku ya, my style tuh kan, gabungan dari ada efek-efek watercolor gitu kan, terus anatominya itu anatomi yang tidak yang gimana bisa dibilang B aja gitu kan, terus juga line artnya yang aku makainya line art yang tipis gitu kan, terus juga agak detail seperti itu. Nah, aku saranin nih ya, kalau kita ingin mencari panutan atau ingin mencari seseorang yang ingin kita contoh, itu lebih baik kita tidak fokus ke salah satu karakter aja. Maksudnya kita jangan terpaku kepada satu artis saja, kepada satu ilustrator aja. Kenapa? Karena kalau kita uh, apa ter, apa ya fokus yaitu cuman ke satu artis, dia itu kesannya kita kayak ngejiplak stylenya dia gitu, ngejiplak style orang tersebut gitu. Makanya lebih baik kita ambil bagian menarik dari beberapa artis gitu ya, beberapa dari beberapa style menjadi satu gitu, menjadi satu style yang unik. Nah, sekarang bagian kedua. Tadi di bagian satu itu pengamatan ya. Yang pertama itu mencari panutan, atau bisa juga mengamati apa yang disukai, atau bisa juga di antara keduanya. Tunggu sebentar. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu modifikasi dan improve. Sebenarnya dalam mencari art style ini, kita simpelnya ya, yaitu ATM ya, sistem ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Tadi kita udah amati nih ya, di bagian pengamatan kita apa style seperti apa yang kita suka, dan apakah ada orang yang bisa kita contoh untuk mendapatkan art style tersebut gitu. Dan sekarang kita tiru dan modifikasi ya. Langkah selanjutnya yaitu menirukan atau mengaplikasikan atau juga menerapkan art style itu ke gambar kamu gitu ya, ke karya kamu. Caranya seperti apa? Bisa pertama itu coba meniru gitu ya. Meniru bukan menjiplak ya, beda. Meniru gitu. Kita coba mengredraw ya, menggambar ulang apa yang dia gambar gitu, dan cara menggambarnya pun coba disamain itu seperti panutan kita. Nah, walaupun nggak bakal 100% mirip, nah itu yang justru membuat style kita tuh beda sama yang lain ya. Nah, setelah kita meniru art style yang kita inginkan ya, atau menerapkannya ke karya kita, sekarang kita modifikasi. Nah,
kita modifikasi dan improve style. Modifikasi di sini bisa dengan menggabungkan dari kedua poin tadi, ya, kayak tadi ya, yang mencari panutan dan mengamati apa yang disukai itu sudah termasuk ke dalam tahap modifikasi gitu kan, karena kita tidak terpaku sama satu artis saja, kepada satu ilustrator saja gitu, tetapi kita menggabungkan dari beberapa art style gitu. Dan bisa juga yang memodifikasikannya dengan menambahkan efek-efek agar dan lain-lain agar terlihat menarik. Selain menggabungkan dari beberapa art style, kita juga bisa kita eksperimen gitu ya, nyoba-nyoba pakai efek-efek gitu, misalnya nambahin efek-efek kayak warna yang warm gitu ya, yang warna yang orange cerah gitu, atau kita tambahin efek-efek dark gitu, efek-efek gelap gitu contohnya ya. Pokoknya yang membuat karya itu semakin unik. Dan yang kedua, improve style. Dan ini adalah proses yang paling memakan waktu yang lama, yaitu improve ya, sudah pasti. Yang namanya improve itu nggak mungkin nggak lama, itu bahkan mungkin ada yang bisa memakan waktu sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, gitu kan. Yang namanya improve itu pasti lama, nggak mungkin orang dalam sehari itu bisa improve ya, tidak mungkin. Karena pada proses ini kita akan mengalami trial and error gitu, mencoba terus gagal, terus kita mencoba lagi, kita banyak-banyak bereksperimen itu. Nah, di tahap ini ya, ingat tadi tidak akan memakan waktu yang lama gitu. Jadi saat pertama kita misalnya kita sudah menemukan panutan yang ingin kita contoh, terus pas kita nyoba itu gambarnya jelek, itu wajar ya, karena gak mungkin bisa dalam sekali nyoba itu langsung bisa mirip itu, karena kita akan mengalami trial and error berkali-kali gitu ya, nggak mungkin dalam sekali itu langsung dok jadi gitu, nggak mungkin, pasti akan memakan waktu gitu ya, walaupun mungkin bisa cepat atau mungkin juga bisa lama, tergantung seberapa sering kita berlatih. Nah, ini ada perjalanan improve art style aku, dari yang pertama mencoba-coba mengikuti art style panutan aku, sampai ke yang terakhir aku gambar. Dilihat waktunya itu bisa memakan setahun ya untuk sampai ke art style yang saat ini. Itu pun masih belum mirip gitu dari apa yang aku pengen. Dia masih jauh dari apa yang aku pengen gitu. Jadi emang nggak bisa dalam sebulan mungkin ya, atau dalam waktu yang singkat, pasti akan memakan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Nah, mungkin beberapa dari kalian gitu ada yang menanya-nanyakan gitu, bagaimana kalau art style kita ini sama dengan orang lain tuh. Nah, setelah setelah kita tadi ya sudah mengamati apa yang kita suka, sudah cari-cari panutan, sudah kita menirunya gitu kan, sudah coba kita mengaplikasikannya ke karya kita, terus kita juga sudah modifikasi gitu kan, terus kita juga sudah lama memakai art style gitu. Gimana kalau ternyata art style yang kita pakai itu sama dengan orang lain? Ya sudah pasti
boleh ya. Mau itu secara sengaja sama atau tidak, itu boleh ya, gak apa-apa. Karena pasti ada persamaan gitu ya dari style masing-masing. Karena bisa aja panutan atau orang yang ingin dicontoh stylenya itu sama gitu kan. Jadi uh, style yang kita pengen pun kan sama, style ingin seperti panutan. Nah makanya style-nya itu bisa aja sama. Nah yang kedua, nah kalau style-nya itu lebih dari satu gimana? Ya mungkin ini ya kasus kasus yang dialami para artis ya. Mungkin setiap artis ini pernah mengalami ini ya, karena saya juga pun pernah. Sampai sekarang pun saya mungkin udah 5 kali ya stylenya itu punya 5 yang berbeda. Bagaimana kalau style lebih dari satu atau lebih dari 2? Ya sudah pasti silahkan ya, boleh. Mau stylenya 10 mungkin, atau mau asalnya 7, 5, atau 3 itu silahkan. Ya, asal nggak kebanyakan ya. Dan minimal punya satu style yang ditekuni. Artinya minimal ya, walaupun kita punya banyak style nih, minimal punya satu yang kita perdalamin banget gitu. Kita latih-latih terus gitu, yang kita uh, apa yang kita pengenin banget itu, sampai kita pun kita berlatih ingin style seperti itu. Nah, nah kalau kalau nggak dicari, apa art style itu bisa datang sendiri? Ya ini mungkin pernah gitu ya bertanya-tanya, emang emang kita harus banget ya mencari art style gitu? Emang art style nggak bisa datang sendiri gitu? Males banget aku nyarinya. Bisa ya, mungkin bisa gitu ya, dengan kita gambar gitu ya, menggambar setiap hari gitu kan. Terus uh, apa dengan kita apa pokoknya rutin menggambar gitu ya, pasti ada ciri khasnya tersendiri gitu, walaupun kita ini nggak ada niatan mau ngikutin siapa-siapa gitu ya, ingin mencontoh siapa-siapa, pasti ada tuh. Nah tapi kemungkinan hasil dari karya ya art style itu enggak sebagus yang kita inginkan, tidak enggak sebagus yang kita bayangkan gitu, karena kita enggak ada hmm, apa sebetulnya itu patokannya gitu ya, yang oh gambar aku bagus bagus itu kalau udah mirip kayak gini gitu. Makanya kemungkinan bisa bisa datang sendiri, tetapi tidak sebagus yang kita pengenin. Nah, dan yang terpenting, ya jangan lupa latihan terus dan terus mencoba ya, trial and error. Karena semua proses itu tidak bisa dilakukan dalam sehari, sebulan, gitu ya, seminggu atau sebulan. Pasti akan memakan waktu berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Jadi yang penting jangan sampai kehilangan semangat ya, untuk terus berlatih dan terus cobanya. Dan mungkin itu sekian dari saya ya, emang materinya ini cukup singkat, dari yang saya dapatkan pun cukup singkat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, dipersilahkan, nanti mungkin bisa saya jawab. Oke, terima kasih banyak Laila atas materinya yang sangat-sangat bermanfaat dan padat juga. Jadi kita semua tahu ya teman-teman kalau gimana cara mencari art style itu gitu. Nah, bisa dengan kita ngelihat panutan gitu ya,
atau kita banyak research gitu, terus tubuh juga banyak latihan gitu intinya. Nah, dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan open mic atau bisa juga chat di chat Google Meet ya. Ditunggu pertanyaannya. Ya, dipersilahkan. Oke. Ini sambil nunggu pertanyaan nih, kita ngobrol-ngobrol dikit ya, Laila. Ya, boleh. Nah, Silahkan. boleh dong Laila cerita, Laila itu menggambar dari kapan kalau digital ya? Kalau digital itu aku mulai pas pertama aku dapat apa ya? Aku dikasih HP gitu ya, sekitaran tahun 2019-an, 2019 akhir itu aku sudah mulai menggambar digital ya, walaupun apa pas pertama aku kenal Ebis Pen itu pas tahun 2020 awal kalau nggak salah ya, itu pertama aku gambar. Jadi udah 2 tahun ya, hampir kalau tahun depan udah 3 tahun aku sudah menggambar digital ini. Oh, berarti untuk waktu yang segitu lumayan cepet sih ya kalau untuk digital. Soalnya gambar Laila udah bagus banget saya lihat. Artstyle-nya juga kayak konsisten gitu. Terus Laila sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya Ya. eh ya gambar. Siapa tahu ada yang lain gitu kan. eh Kalau kesibukan gimana ya, kalau bilang misalnya kayak kerja sampingan gitu aku juga gambar, terus hobi juga gambar, terus kerjaan-kerjaan pun gambar juga ya, kesibukannya ya gambar. Berarti semua hal tentang gambar gitu ya. Iya, pasti ada hubungannya sama gambar. Eh, ini ada pertanyaan Laila dari Agnes Lestari. Ya, Dia nanya, dipersilakan. Kak, kalau kita bingung pengen art style-nya gimana, gara-gara nggak ada referensi itu gimana, Kak? Katanya. Oh, aku pernah gitu ya, fase itu gitu kan, pas pertama gambar itu kan, kalau kalau kita lihat setiap gambar di Pinterest, oh ini bagus nih, bagus gitu kan, kapan ya aku bisa kayak gitu, pasti kan mikir gitu ya. Nah, gimana cara nyari gitu kalau kita belum punya apa eh, eh, gambar atau karya yang bisa dijadikan referensi. Itu pertama, kita bisa apa ya, mungkin kita bisa dengan nge-scroll gitu ya, nge-scroll mungkin Twitter gitu ya, atau Instagram yang tentang gambar pastinya ya, bukan yang lain, tentang gambar-gambar ya, isinya gambar-gambar. Nah, kalau di antara kita nge-scroll itu terus kita menemukan apa, suatu gambar yang menurut kita itu sangat wah gitu kan, wih keren banget nih gambar nih, aku pengen dong kayak kayak gitu gambarnya, ya sudah kita ikutin aja, apa kita langsung lihat profilnya aja dia itu gambarnya gimana aja, apa dia sudah ngasih tutorial kah atau gimana, seperti itu. Atau kalau belum punya referensi, kita bisa pakai cara yang kedua tadi ya, dengan mengamati apa yang kita suka. Itu kita amati nih, aku sukanya dalam gambar tuh seperti apa, aku sukanya yang begini-begini, aku pengennya gambarnya gak ribet atau gimana, seperti itu mungkin. Gimana, apa sudah terjawab? Halo, cek sound, apa bisa didengar? Halo, halo, tes tes. Oh iya, oke. Bisa bisa Tadi dengar. Tadi nggak bagaimana? kedengeran kayaknya suara saya. Oke, ini ada yang nanya lagi, Laila. Ya, Cara silahkan. biar art style kita konsisten gimana? Oh, ini sih gimana ya? Sebenarnya saya juga agak susah gitu karena
Setiap kita melihat ada gambar lain yang lebih bagus, oh aku pengen style seperti ini, oleng ke sana, oh nemu lagi, oleng ke sini, nanti ke sana ke sini ke sana ke sini. Pasti ada gitu ya beberapa orang yang mengalami seperti itu. Nah, gimana caranya tetap konsisten? Ya tadi jangan bosen ya, jangan bosen. Terus kalau bisa misalnya kita sudah mau teralihkan gitu ya ke art yang lain, kita panteng apa ya, kita liatin terus gitu karya dari panutan kita. Aku caranya seperti itu ya, misalnya nih, nah kita udah gambar terus kalau kita perhatiin kok kayak beda ya art style-nya ya, kok nggak kayak aku biasanya sih, kita lihat lagi ke karya yang mau kita contoh gitu. Misalnya kita tadinya mau bikin gambar orang dari samping gitu kan. Nah, terus pas kita gambar, kok beda ya dari biasanya? Kita lihat lagi. Mungkin kita bisa lihat gambar-gambar yang sebelumnya atau bisa juga mencari referensi dari gambar-gambar panutan kita gitu. Oh iya, ternyata panutan aku kalau gambar orang dari samping tuh seperti ini gitu ya. eh Ya intinya kita kalau bisa jangan oleng ke style sana sini ya, kita pengen Astra seperti ini, pengen Astra seperti ini, kalau bisa nggak begitu. Terus juga sering-sering lihat karya panutan kita karena itu bisa apa ya, bisa bikin kita inget gitu, karena sering ngelihatnya kan, yang namanya sering gitu kita pasti inget, oh iya gambar panutan aku tuh kalau gambar tuh seperti ini gitu, jadi kita bisa ngikutin. Bagaimana, pas sudah Oke. terjawab atau kurang jelas? Gimana Kak Fadila Mutiara Widiadari? Apa sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada yang nanya lagi. Kak, kan aku lihat ada di TikTok dia punya art style yang sama kayak artis idolanya. Jadinya banyak yang hujat dia. Waduh, itu gimana Kak? Oh Gimana itu tuh? ya. Ya. Aku juga pernah lihat salah satu kasus yang sama ya. Itu dia dihujat-hujat gitu karena kiranya dia itu ngejiplak karya panutannya gitu. Karena kalau aku lihat emang mirip sih ya, tapi walaupun ada perbedaannya itu. Biasanya orang-orang yang hujat itu mereka nggak bisa ngelihat perbedaan dari art style gitu. Jadi yang salah tuh emang mata mereka gitu. Bahkan walaupun yang artisnya udah ngaku kalau dia itu enggak tuh, atau mungkin bisa apa kita lihat dari apa tanggapan dari panutannya gitu ya. Biasanya kalau ada kasus-kasus kayak gitu tuh, eh, yang apa yang panutannya ini biasanya kalau aku lihat nih apa ya, mungkin turun tangan gitu ya, bilang kalau ini tuh emang emang benar kok karya dia, atau enggak, oh iya dia benar, dia ngejiplak karya aku gitu, pasti panutannya ngakuin gitu kalau itu tuh beneran gambarnya dia atau emang ngejiplak gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh emang apa orang-orangnya aja gitu ya yang nggak bisa ngebedain apa perbedaan dari style gitu, karena walaupun kita mencoba ya, mencoba seperfect mungkin mau ngikutin art style seseorang, itu pasti beda itu, karena beda tangan itu beda hasil. Kalau di gambar tuh kayak gitu, beda tangan beda hasil, walaupun kita mencoba ya, mencoba 100% ingin mengikutinya karena kita beda tangan itu dengan tangan panutan kita, itu pasti hasilnya berbeda, seperti itu. Mungkin jawaban dari saya. Oke. Gimana Kak? Siapa ini tadi ya? Oh iya, 013 username-nya. Apa sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ini juga ada pertanyaan lagi dari Natasha Fitri. Gimana Kak biar kita nggak oleng pas lihat art style orang lain? Soalnya aku gampang oleng. Ya kalau kayak gitu aku juga sering ya, apalagi misalnya hobinya tuh baca webtoon atau manga gitu kan.
Kalau lihat, iya stylenya bagus, pengen deh, langsung oleng. Nah, bagaimana cara biar balik lagi ke art style yang kita mau? Kita liatin, ya kita liatin nih art style panutan kita gitu. Kita nge-scroll ulang akunnya dia gitu. Kita ngebalikin pikiran kita gitu nih, kayak yang kamu mau tuh seperti ini loh, sebagus ini loh gitu. Pokoknya ya kalau misalnya sudah ada tanda-tanda nih mau teralihkan, kita belokin lagi ke awalnya. Mungkin bisa dengan cara melihat lihat kembali ke karya-karya panutan yang menurut kalian itu sangat wah banget, seperti itu. Apa ada lagi? Gimana Kak Natasha Fitri? Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin bagi yang lain yang masih ingin bertanya, silahkan bertanya. Boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Nggak Ya sebanyak-banyaknya juga. silahkan. Soalnya biar ini kan, biar pada tahu gitu. Gimana sih cara yang benar, cara yang baik dalam menentukan art style gitu. Soalnya ini tuh materi yang simpel tapi tuh banyak dicari orang. Kalau misalnya kita buka Q&A nih gitu, pasti banyak yang nanya gimana cara nentuin art style, gimana cara cari art style sendiri gitu. Banyak yang nanya kayak gitu. Jadi ini benar-benar penting banget. Nih, yuk yuk yang mau ditanya silakan ditanya. Atau mungkin yang mau open mic nanyanya boleh juga. Ayo dipersilahkan. Oh ya, mungkin aku ada sedikit tambahannya lebih mengingatkan. Itu apa boleh? Boleh, silakan. Nah, tadi aku lupa mengingatkan sesuatu ya. Kita kalau mau meniru art style panutan itu ingat ya, jangan dijiplak gitu. Walaupun kita pengen banget nih, iya aku pengen cepet-cepet nih gambarnya kayak dia gitu. Tapi ingat jangan sampai dijiplak ya, karena eh apa emang banyak gitu ya kasusnya gitu di dunia artis gitu ya, apalagi yang digital gitu kan. Kalau digital itu emang gampang banget gitu menjiplak ya, walaupun kita pengen banget pengen cepet-cepet gitu, mau cepet-cepet pengen hasilnya itu mirip gitu, pengen hasilnya seperti itu ya, emang semuanya itu harus ada proses ya gitu. Bahkan panutannya sendiri pun mau mencapai art style seperti itu pun membutuhkan banyak eh, banyak waktu gitu ya, waktu dan tenaga gitu. Kita jangan seenaknya karena pengen cepet-cepet jadi kita langsung ngejiplak aja gitu ya, jangan, gak boleh seperti itu ya, karena itu termasuk kriminalitas yang lumayan serius mungkinnya di dunia artis. Itu saja sih tambahan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, gimana caranya biar art style kita lebih menonjol, kayak bagus gitu? Lebih menonjol atau bagus ya? Oke, eh bisa dengan cara tadi ya, memodifikasi. Kita bisa lihat untuk referensinya, kita bisa lihat ya dari karya-karya yang lain juga gitu, dari artis-artis lain. Contohnya ingin menonjol di bagian mungkin backgroundnya gitu, backgroundnya kita uh, bisa kita tonjolkan gitu, bagian backgroundnya kita bagusin, atau kita ingin backgroundnya simple tapi bagus gitu. Atau kita bisa menambahkannya dengan kayak apa ya sebutannya, kayak pernak-pernik gitu ya, kayak di webtoon kerajaan gitu kan, mereka asalnya bagus, kelihatan bagus karena ada banyak kilau-kilaunya gitu. Bisa seperti itu, atau juga dengan menambahkan uh, efek-efek gitu ya, apalagi sekarang itu kan entah itu di Clip Studio Paint atau di Ibis Paint itu kan
sudah banyak sekali ya fitur ya, sudah banyak fitur yang menyediakan bahan ya untuk bisa dijadikan apa ya, hal yang gimana sebutannya, yang bisa dijadikan untuk memodifikasi gitu. Contohnya mungkin contohnya di Abis ya kan ada banyak nih kayak mungkin pattern gitu kan, atau bisa juga kita menambahkan tekstur-tekstur gitu, dan pokoknya kita modifin gitu agar gambar kita tuh kelihatan wah gitu, bahkan kita sendiri pun menganggapnya wah gitu kan, gitu. Kita mulai modif aja gitu, mungkin dengan brush yang berbeda itu ya, atau dengan pattern dari Pinterest atau dari Google gitu, atau kita juga bisa menambahkan efek-efek warna dan cahaya. Pokoknya kita modifin aja itu dengan sesuka hati kita, sampai kita menganggapnya itu wih, gambar saya bagus banget, weh gambar siapa ini, itu seperti itu. Apa sudah jelas? Gimana Kak Sarjim Arts? Apa sudah jelas atau ada yang mau Oke, jelas Kak, paham katanya. Makasih Kak, berarti salah satu hal di dalam gambar kita dimodifin berbeda biar lain gitu kan. Berguna banget katanya. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Anissa Zahra. Kalau kita bahkan nggak tahu art style yang kita mau gimana? Kita nggak tahu art style yang kita mau, gimana ya, kita balik ke tahap pengamatan tadi ya. Kita cari, kalau gak mau nyari, kita pahamin diri sendiri gitu. Kita pahamin kita ini sukanya apa sih, itu kita ini sukanya itu gambarnya, kita suka bagian gambar itu yang kayak gimana ya. Contohnya tadi misalnya kita pertama ya dengan mencari panutan. Kalau terlalu malas untuk mencari panutan, ya kita coba pahami diri sendiri ya. Kita pahami kita ini sukanya menggambarnya itu seperti apa. Kita sukanya dalam mengsketsa itu seperti apa, dalam line art itu seperti apa, dalam coloring atau mewarnai itu seperti apa. Itu kita coba balik lagi ya, tanya ke diri sendiri, aku tuh sukanya kayak gimana sih tuh. Nah kalau sudah tahu nih, oh aku sukanya line artnya yang tipis, terus ngewarnainya tuh aku sukanya yang pakai kayak ada efek watercolornya. Terus aku juga suka nambahin banyak kilau-kilau gitu ya. Udah kita gabungin aja. Tuh kita coba mulai art yang tipis, terus kita gabungin tuh dengan warnai yang ada efek-efek watercolor dan juga banyak kilau-kilaunya. Seperti itu ya. Kalau nggak nyari, ya kita balik ke diri sendiri. Itu kita balik tanyain, kamu sukanya apa sih? Kamu sukanya kamu sukanya menggambar tuh kayak gimana? Kamu enaknya tuh seperti apa? Gitu. Bagaimana? Oke. Katanya, oh alah paham Kak, makasih banyak ilmunya katanya. Sama-sama. Oke, ada lagi nih yang bertanya, Kak, kalau dalam latihan pas mau meniru art style itu boleh pick up color palette-nya nggak? Oh, kalau itu mah sudah pasti boleh ya, boleh banget. Boleh banget, apalagi misalnya panutan kalian itu pernah memberikan tutorial gitu ya. Ada beberapa mungkin yang sudah memberikan tutorialnya atau memberikan palet yang mereka gunain itu apa, ya pasti boleh banget gitu kan, karena kita juga pengen dong ngewarnainya kayak dia gitu, walaupun kita nggak ngejiplak gitu ya, jangan ngejiplak ya, gak boleh. Tapi kalau kita
kalau sekedar cuman memakai palet warna itu ya boleh banget gitu. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Lebih baik fokus sama satu art style atau semua art style? Mau menguasainya dalam waktu yang nggak singkat juga ya, walau dalam waktu yang uh, gimana, yang nggak lama atau lama itu, karena kalau kita fokusnya ke satu art style gitu ya, setiap hari kita latihan art style itu dan hasilnya pun bakal lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan kita setiap hari latihan dengan art style yang berbeda-beda gitu. Karena ibaratnya kita menggambar 30 hari ya secara rutin dengan art style yang sama, dengan kita menggambar 30 hari itu dengan 5 art style yang berbeda. Kalau pakai art style yang sama, kita 30 hari itu terus konsisten dengan art style seperti itu. Nah, kalau kita punya 5 art style yang kita pengen tekunin gitu ya, selama 30 hari ini kita cuman satu art style itu cuman kebagian 6 hari. Itu cuman kebagian 6 kali latihan. Itu dibandingkan dengan yang cuma satu art style ya bisa 30. Tuh, jadi sebenarnya terserah kamunya gitu. Kalau nekuninnya itu cuma satu astal ya waktunya bakal lebih cepat gitu. Kalau mau coba nekunin yang langsung ke banyak astal itu bakal memakan waktu yang lebih lama, dan kemungkinan astalnya bakal berubah-ubah ya, karena misalnya contohnya hari ini aku mau belajar astal yang ini, terus yang besok astal yang ini, terus yang besok mau balik lagi ke astal yang awal, tapi gimana ya gitu, karena kan setiap asta itu pasti cara gambarnya itu berbeda gitu, jadi kita bakal kebingungan sendiri tuh. Itu sekian dari saya, mungkin apa sudah jelas? Oke, gimana Kak Fadila Mutiara Widyadari? Apa sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan lagi. Oh, banyak ya pertanyaannya. Bagus-bagus. Berarti pada bersemangat banget kalau topiknya ini gitu ya. Ada yang bertanya lagi, Kak, kalau suka banyak sel gimana? Misal suka line art tipe tebal, tapi suka juga sama yang rada blur gitu. Jadi kadang pengen style A, kadang pengen style B. Oh gitu, jadi eh ada banyak style yang kita pengenin ya. Tadi contohnya itu pengen line art yang tebel tapi juga agak ngeblur gitu ya. Nah itu bisa kita gabungin aja gitu. Kita atau udah tebel nih, ya kita gabungin, kita blurin dikit, jadi kan sudah gitu kan, kita pecahkan sudah gitu. Kita pengen yang tebel tapi juga pengen yang ngeblur, jadi kita tebel blurin aja seperti itu ya, tinggal kita gabungin aja dari asal itu. Oke, gimana Kak Bida? Apa sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Yuk bagi teman-teman yang masih mau bertanya, silakan bertanya. Kita ambil satu pertanyaan lagi ya sebelum kita mengakhiri Google Meet pada malam hari ini. Ya, dipersilahkan. Pertanyaan terakhir loh. Apa itu saja? Oke, apa ada yang masih mau bertanya? Atau sudah cukup? Yuk, 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 komen di chat Google Meet. Oh, ini ada satu lagi nih. Nah, dari Kak Sarjim Arts. Kak, kalau misal kita pakai art style mastah, contoh matanya atau bibirnya, apakah boleh? Ya sudah pasti sangat boleh ya.
Walaupun kita ini pengen menirunya itu cuma satu bagian aja, misalnya tadi ya cuman pengen niru bagian matanya aja, ya boleh banget tuh, karena nggak, walaupun kita yang namanya punya panutan itu nggak apa ya, nggak harus kita harus niruin semuanya, enggak. Kita bisa ambil cuman beberapa bagian gitu ya, misalnya aku pengen tangannya itu gambarnya tuh estetik kayak Mastah ini, aku pengen gambar matanya itu cantik kayak Mastah yang ini, gak apa-apa, ikutin aja gitu. Akan lebih bagus ya jika panutan itu pernah memberikan tutorial gitu, karena kita juga bisa jadi lebih gampang gitu. Oh, ternyata step by step gambarnya seperti ini, dan bakal lebih cepat kita improve-nya seperti itu. Baik. Oke. Terima kasih banyak Laila untuk materi yang sangat bermanfaat ini. Kita semua jadi tahu gimana apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam mencari art style ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin jadi Melon Sensei juga untuk Google Meet selanjutnya, boleh langsung chat saya aja, admin Ella di WA. Terus nanti tinggal kita jadwalkan aja lah ya gitu. Mau materi apa gitu. Terima kasih banyak untuk Laila sekali lagi, dan ini materinya udah saya rekam, jadi mungkin dalam beberapa jam bisa dilihat rekamannya di YouTube. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Google Meet pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di Google Meet selanjutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Makasih semuanya yang sudah join. Makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama.